Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tema yang hari ini adalah kuasa ilahi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu menjelang Paskah. Kita akan bersama-sama merenungkan peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Saudara, peristiwa ini dicatat di dalam Lukas, di dalam bacaan kita pada hari ini, di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-46. 39 sampai ayat yang ke-46. Mari kita sama-sama membacanya. Saya akan membaca buat kita semua, saudara boleh perhatikan Alkitab saudara atau boleh perhatikan di layar. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa engkau tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sampai sekian pembacaan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat ya peristiwa ini, pergumulan Tuhan Yesus yang ada di Taman Getsemani ini. Kita akan melihat bersama-sama tentang kuasa Allah yang menyertai Tuhan Yesus di dalam pergumulannya. Dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia sejati. Saudara-saudara, kalau saya bertanya, ketika saudara menghadapi satu pergumulan yang berat, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Banyak di antara kita karena panik, kita akan mencari jalan sendiri, mencoba untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, dan berusaha sebisa-bisanya bagaimana masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Atau saudara, kita bisa lebih tenang dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berdoa. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Lukas, saudara-saudara, memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Dikatakan di awal pembacaan yang barusan kita baca, memberitahukan bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Di sana saudara-saudara dia bergumul, dia berjuang mengatasi kesulitan atau menghadapi masalah yang sedang dia hadapi, saudara. Kita akan sama-sama melihat seperti apa pergumulan yang Yesus hadapi. Kalau kita membaca di Injil Matius, saudara, dia merasa sedih seperti mau mati rasanya. Dia berkata seperti mau mati rasanya karena ketakutan, karena kesedihan. Dia mengajak kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dengan aku. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Kemudian kalau kita melihat di Markus, saudara, penderitaan ini, pergumulan ini disebutkan dia sangat takut dan gentar. Itu tertulis di dalam Markus. Di dalam Lukas yang baru kita baca, saudara-saudara, dia sangat ketakutan. Lebih tepatnya, dia berada di dalam penderitaan, saudara. Kalau kita merenungkan Lukas yang barusan kita baca, saudara, peristiwa di Getsemani ini,
Saya percaya semua kita tahu jalan ceritanya. Kita sudah mendengarkan berulang-ulang. Mungkin kita mengajarkan juga berulang-ulang di kelas sekolah minggu kita. Bahkan boleh dikatakan hampir setiap tahun bagian ini kita renungkan di gereja maupun di dalam saat teduh kita. Bacaan ini pasti akan kita jumpai. Tetapi mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Agar makna ketakutan Kristus yang dia alami sebagai manusia di Taman Getsemani ini tidak kehilangan arti, tidak kehilangan makna. Saya mendapatkan sesuatu, kita semua belajar dari pergumulan yang Tuhan Yesus hadapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bertanya apa yang terjadi, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus seperti ini di dalam pergumulannya? Bukan karena Yudas telah mengkhianati dia. Bukan karena orang banyak telah melawan dia, memberontak terhadap dia. Tetapi kita dapat melihat di dalam doanya, saudara. Di dalam doanya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Saudara, kalau kita membaca di dalam Matius, doa ini diucapkan sebanyak 3 kali oleh Tuhan Yesus. Ketika dia masuk ke Taman Getsemani dengan 11 muridnya, 3 orang murid terdekat yang bersama-sama dengan dia bawa masuk ke dalam. Yang lain berkumpul di satu tempat, saudara, di dalam taman itu. Tetapi ketiga murid yang dekat dengan Tuhan Yesus menyaksikan apa yang terjadi. Sekali lagi dia memohon sebanyak 3 kali agar cawan itu lalu daripadanya. Nah saudara, mari kita melihat bersama-sama apa arti cawan. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru saudara, di dalam perjanjian lama, cawan dikaitkan dengan penderitaan dan juga kehangatan murka Allah atau hukuman Allah yang dijatuhkan kepada manusia yang berdosa. Sekali lagi, cawan di sini di dalam perjanjian lama mengandung arti murka Allah, kemarahan Allah yang akan menghukum umat karena pemberontakannya kepada Allah, karena dosa-dosa mereka. Nah saudara, meminum cawan, kita kembali ke Taman Getsemani ini. Di Taman Getsemani ini saudara, jiwanya mengalami penderitaan yang amat berat. Beberapa jam kemudian dia akan diejek, disiksa, dihina, menderita di atas kayu salib. Lebih daripada itu saudara-saudara, dia akan dijadikan dosa. Kalau boleh kita menggunakan satu kalimat, hukuman dosa dunia. Satu dunia ini, pemberontakan dunia ini akan ditimpakan kepada dia, akan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga minum cawan ini, pengalaman ini disebut dengan meminum cawan. Itu tertulis di dalam Yesaya 51. Saudara, ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh ia berdoa. Bahkan Alkitab Lukas mencatat, hanya Injil Lukas yang mencatat saudara, bahwa peluh Tuhan Yesus seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pemahaman ini mengandung arti saudara, di tengah-tengah tekanan yang sangat berat, bisa saja pembuluh darah pecah saudara. Sehingga antara keringat itu bercampur dengan darah, sehingga kalau menetes jatuh itu keluar itu keringat, warnanya merah muda. Seorang penulis memberitahukan begitu. Ini hanya ditulis oleh Lukas. Nah, di dalam kondisi seperti itu, apakah Allah Bapa meninggalkan dia? Kenapa Tuhan Yesus begitu tertekan? Tetapi saudara-saudara, kita dapat melihat, ini tema kita hari ini, kuasa ilahi. Lukas memberitahukan kepada kita bahwa seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, menampakkan diri kepada Yesus untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa. Tetapi Allah Bapa tidak menjawab, tidak mengatakan, iya kamu lewat, tidak minum ini cawan, kamu tidak melewati, Tuhan Yesus tidak melewati penyaliban. Tidak, Tuhan tidak mengambil cawan itu.
tetapi Dia memberikan kekuatan. Hari ini kita berhenti sejenak, saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, hidup kita, perjalanan kita, banyak kesulitan, banyak tantangan. Mungkin saudara untuk satu pergumulan, kita sudah bergumul cukup lama. Kenapa Tuhan tidak jawab doa? Kenapa Tuhan tidak katakan iya? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak membukakan jalan? Saya sudah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, satu di sini berbicara tentang kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu berbicara kedaulatan Allah. Artinya Allah yang berdaulat itu mengandung arti Allah memegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Dia tahu melakukan sesuatu. Dia melihat jalan kita di depan. Kita menganggap jalan kita lancar di depan. Tetapi Tuhan dapat melihat ada jurang. Kadang-kadang Tuhan berkata tidak terhadap doa kita. Tetapi satu penghiburan yang memberikan kekuatan kepada kita pada hari ini. Tuhan tidak mengambil cawan itu. Tetapi Dia memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Demikian juga saya dan saudara. Saudara, ketika saudara berdoa, belum Tuhan katakan iya atau Tuhan belum jawab, mungkin sampai kita lupa mendoakan itu pergumulan itu, ingatlah Tuhan menyediakan kekuatan untuk saya dan saudara. Kuasa ilahi, kuasa Allah berlaku untuk kita, memampukan kita, memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk melewati hari-hari kita sebagai pengikut Kristus. Hari ini saudara, di dalam tema kita, saya ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini. Yang pertama saudara, Yesus melakukan kehendak Bapa. Walaupun di dalam ketakutan Dia memohon kepada Bapanya. Tetapi satu pelajaran yang kita bisa dapatkan saudara, Yesus tunduk dan melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan bagi kita, perenungan bagi saya dan saudara pada pagi hari ini adalah seberapa besar di dalam hati kita ada kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa. Seberapa banyak kehendak Bapa yang kita tahu dan kita gumuli dengan sungguh-sungguh pada saat ini. Adakah kerelaan kita untuk taat dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa, saudara? Perjalanan saya dan saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara di sini, saudara-saudara, ada yang sebagai orang tua, ada ayah, ada ibu, ada anak. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau saya dan saudara mengerti satu hal, tidak cukup kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diampuni dosa-dosa kita, tetapi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam iman semakin kuat. Mengalami Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Tuhan mau menolong saya dan saudara. Tetapi saudara, saya rindu mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan seberapa besar di dalam hati kita ada kerinduan untuk mentaati, melakukan kehendak Bapa. Seringkali kalau kita jujur saudara, kita lebih gelisah dengan masalah yang kita hadapi mungkin menyangkut kebutuhan kita di dunia ini. Memang betul kita butuh uang, memang betul kita butuh makan, tetapi banyak kali tidak kita sadari kita mengabaikan kebutuhan rohani kita. Sebenarnya Tuhan rindu agar saya dan saudara mengerti satu hal. Di dalam segala keadaan kita melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Saudara coba ingat-ingat, ketika kita bangun di pagi hari saudara, kita punya waktu katakanlah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pagi kita masih di rumah, kita baru bangun, ingat-ingat, begitu terbuka kita punya mata, apa yang kita lakukan. Nanti setelah kita keluar rumah, kita akan bekerja, ada orang yang ada di antara kita, akan ketemu banyak orang. Akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki berbagai karakter. Akan ketemu dengan orang-orang yang susah dimengerti. Adakah kita bergantung kepada Tuhan? Saya di dalam segala situasi apapun Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu. Ketika tidak ada orang,
Ketika ada orang, ketika ada peluang saya melakukan kesalahan, ketika ada peluang untuk saya terpeleset, adakah saya melakukan kehendak Tuhan? Berapa banyak kehendak Bapa yang kita tahu, yang harus kita lakukan, yang kita gumuli, yang sungguh-sungguh kita berdoa minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa bukan hanya sekedar lewat, tetapi kita bisa menjadi berkat. Dan di dalam hati kita, adakah kerelaan kita untuk taat, saudara? Seperti yang Yesus lakukan. Dia taat kepada Bapaknya sampai di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua akan berbicara mengenai kedekatan, keintiman atau relasi dengan Tuhan. Kiranya penjelasan ini boleh menolong kita semua. Setiap saya dan saudara harus berjuang untuk relasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan tidak tergantikan oleh orang lain, tidak terwakili oleh orang lain. Saudara, Tuhan Yesus di dalam perikop bacaan yang barusan kita baca 2 kali dia berkata seperti ini. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat yang terakhir, bangunlah. Saudara, dia dapati murid-muridnya tidur. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita melihat di awal, Yesus Kristus anak Allah sedang bergumul di Taman Getsemani. Dia bergumul di dalam ketakutan, di dalam tekanan karena hal-hal yang dia akan hadapi beberapa menit kemudian. Kita tahu semua, saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengirim, dikatakan dari langit ada malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang ingin saya katakan adalah ketika orang banyak, ketika rombongan besar akan datang menangkap Tuhan Yesus, tidak dijelaskan, tidak dikatakan Yesus ketakutan, tidak dikatakan Yesus melarikan diri, tidak dikatakan Yesus menyembunyikan diri, tidak, saudara. Tetapi Alkitab menulis, kalau kita membaca di ayat-ayat berikutnya, Yesus dengan kesadaran, dengan kasih yang begitu besar, dia menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejarah manusia dimulai dari Taman Eden. Kejatuhan manusia pertama dimulai dari Taman Eden juga. Dan di Taman Eden itu mewariskan dosa untuk seluruh manusia. Mewariskan hukuman yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Tetapi di Taman Getsemani ini, kasih Tuhan, kalau kita baca perikop ini, pergumulan Tuhan, perjuangan Tuhan, doa Tuhan untuk memberikan kita kehidupan. Adam dan Hawa manusia pertama membawa kematian, membawa kesengsaraan. Tetapi di bagian ini, dia sedang menyediakan kehidupan untuk saya dan saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat tentang keintiman dengan Bapa. Kedekatan dengan Bapa. Saudara, kalau kita membaca, menyelidiki firman Tuhan, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus seringkali memisahkan dirinya dari keramaian dan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Hubungannya dengan Bapa adalah hal yang terpenting, yang terutama di dalam pelayanannya. Ini teladan yang kita bisa lihat. Ini hal yang bisa kita lihat dengan baik. Hubungan dengan Bapa adalah hal yang terpenting dan terutama di dalam pelayanannya. Waktu saudara dia memilih murid-muridnya, waktu dia dicari orang banyak, waktu dia dielu-elukan, waktu dia selesai di dalam pelayanannya, dia mengundurkan diri untuk berdoa. Saudara, betapa indahnya teladan yang Kristus berikan untuk saya dan saudara agar kita menikmati kekuatan ilahi itu sendiri. Nah, saudara, mari kita lihat hidup kita masing-masing. Kalau hari ini saudara seorang ayah, seorang ibu, seorang mahasiswa, seorang pelajar, ada target pribadinya kita, saudara. Target pribadi mungkin itu di dalam pekerjaan.
Ada target di dalam keluarga kita. Ada target di dalam studi atau pekerjaan kita. Ada target-target juga yang ingin kita lakukan di dalam pelayanan yang Tuhan sedang percayakan kepada saya dan saudara. Pertanyaannya, adakah saya sedang melakukan kehendak Bapa? Itu yang pertama. Sekarang di dalam waktu yang bersamaan, saudara. Di dalam waktu yang bersamaan itu, target sekolah kita, target pekerjaan kita. Kalau misalnya saya memberikan contoh, saya seorang ibu, saya harus mulai dari diri saya. Memiliki, saudara, satu kerinduan, kehausan untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau saya mulai hidup di dalam ketaatan, walaupun saya tertatih-tatih, saya akan bisa melangkah menolong keluarga. Setelah menolong keluarga, saya akan hidup berbeda dengan studi, di dalam studi kalau saudara seorang pelajar. Dan juga berpengaruh ke pekerjaan kita. Dan juga terus kepada pelayanan kita. Urut-urutannya seperti itu, saudara, bukan pelayanan, baru sekolah, baru pekerjaan, baru keluarga, baru diri sendiri terakhir. Tidak, itu terbalik. Mulai dari diri kita. Kuasa ilahi, kekuatan ilahi yang besar itu akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang berusaha menyelaraskan hidupnya, langkahnya di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, sudahkah saya menyelaraskan kehendak saya? Sudahkah kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa? Saudara, pagi-pagi kalau kita bangun, apalagi pekerjaan capek, enak sekali kalau tidur pakai selimut, nyenyak, terlelap, saudara. Begitu pagi terus kita kesiangan, saudara. Agak terlambat, katakanlah terlambat, nggak usah lama-lama, 5 menit atau 10 menit. Kita akan lompat, kita akan lari, kejar pekerjaan atau sekolah atau kampus atau apapun agar kita tidak terlambat. Yang menjadi pertanyaan, saudara, di mana kita akan dapat kekuatan? Kita tidak akan memiliki kekuatan kalau kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan, kita tidak akan pernah memiliki kekuatan, saudara. Jadi kekuatan ilahi itu saya dan saudara harus perjuangkan, harus berusaha sedemikian rupa. Sekali lagi, relasi kita, saya ganti ya, relasi kita dengan Tuhan adalah hal yang terpenting dan yang terutama yang harus saya dan saudara perjuangkan. Sekali lagi, relasi dengan Tuhan itu adalah cara Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita harus memandang itu penting. Hal yang utama yang kita butuhkan. Untuk apa? Menyalurkan kekuatan itu di dalam hidup kita. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa atau di dalam kehendak Bapa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah gereja kita sedang berjuang, saudara-saudara, menjelang Jumat Agung, menjelang Paskah, kita sedang ikuti doa berantai. Mari lebih banyaklah membaca firman. Lebih banyaklah berdoa. Untuk apa? Kita dapat kekuatan dari Tuhan. Kita peroleh kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan juga percayakan kita pelayanan. Ada kelompok share yang sedang berjalan. Dan juga akan ada Paskah, ada panitia pembangunan, ada panitia Natal, ada banyak yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, saudara. Kalau relasi kita tidak baik dengan Tuhan, katakanlah kita asal-asalan begitu, kita akan gampang terluka, saudara. Kita akan gampang kepahitan. Kita akan gampang melukai orang. Itulah sebabnya firman Tuhan memberitahukan kepada kita, bangunlah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Tuhan mengingatkan kita hal yang sangat penting di dalam menjelang Paskah ini. Saya rindu setiap kita, mari bersyukur kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Tuhan berikan kita kesempatan, kita masih ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Mari pastikan, saudara, langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan kita.
Kiranya Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Mari responi firman Tuhan dengan lagu sebelum doa syafaat tadi, saudara. Kita sama-sama, Tuhan, saya di sini, saya penuh dengan kegagalan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami penuh dengan kegagalan, hidup kami penuh dengan keterbatasan. Kami sering tidak taat, kami sering tidak setia, kami sering tidak mampu menjaga relasi kami dengan Tuhan. Kami sering terhenti di tengah jalan. Tolonglah kami. Kiranya Tuhan akan memberikan saya dan saudara kekuatan. Mari lewat pujian ini responi firman, saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, agar saya dan saudara melewati hari-hari kita dan hidup kita mendapat kekuatan yang Tuhan sediakan. Bersama-sama dengan segenap hati, jadikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Lagu sebelum doa syafaat. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Mari sembah Allah kita sekarang. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Banyak kali kami jatuh dan gagal di hadapan-Mu Bapa, tetapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Hari ini kami mau meletakkan hidup kami ke hadapan-Mu. Beri kami roh ketaatan, beri kami roh doa di hati kami Bapa, agar kami bisa hidup di jalan dan rencana-Mu Bapa. Besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga.
Engkau melihat kehidupan kami begitu banyak kegagalan kami Bapa. Banyak kali kami tidak berjalan sesuai dengan keinginan hati-Mu. Berilah kami kekuatan untuk dapat menyelaraskan langkah kami dengan kebenaran firman-Mu di dalam ketaatan dan kasih kami kepadamu Bapa. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berjaga-jaga di dalam hidup kami, di dalam doa kami. Semua hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi kami maupun dalam pelayanan kami. Ini kami ya Bapa. Tolong berikanlah kami kekuatan. Mungkin ada di antara kami sudah lama berdoa untuk satu pergumulan kami dan Engkau belum menjawab bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan kekuatan bagi kami untuk kami melewati semuanya. Dengan iman kami terima kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami. Kiranya kekuatan daripada Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.